Di cerita sebelumnya, kakak Yu datang dan menolak usulan Penatua Gu yang ingin membawa Jiang Han untuk mencari harta makam Daxia. Jiang Han pun sedikit diomeli oleh kakak Yu karena tindakannya baru-baru ini yang memalsukan kematian dirinya sendiri. Di sela-sela pertemuan dua kakak adik tiri tersebut, Penatua Gu mempertanyakan sistem keamanan aliansi pedang darah yang dianggapnya sudah mulai melemah dan dapat dimasuki orang lain selain anggota. Pernyataan tersebut tertuju pada kakak Yu. Di sini kakak Yu yang sedikit tersinggung dengan ucapan dari Penatua Gu, lantas dirinya segera mengeluarkan aura naga miliknya. Sebuah ki yang hanya bisa digunakan oleh keluarga Kekaisaran Tianwu. Di saat itu juga, Jiang Han baru mengetahui tentang identitas asli dari kakaknya yang merupakan anak angkat Kekaisaran Tianwu. Tidak setuju kakak Yu jika Jiang Han ikut pergi ke makam Daxia bukan tanpa alasan. Dia sangat khawatir pada keselamatan adiknya dan menganggap jika Jiang Han adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya untuk selamanya. Meski demikian, Jiang Han berhasil meyakinkan kakaknya dan diizinkan pergi ke makam Daxia. Sebelum kepergiannya, kakak Yu memberikan harta pribadinya yang sangat berharga pada Jiang Han. Itu adalah zira jantung naga laut surgawi. Sebuah harta yang sangat berharga yang seharusnya hanya bisa dimiliki oleh keluarga Kekaisaran Tianwu. Oke, seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Like, komen juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Bagi yang ingin traktiran kopi, linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Cerita kali ini dimulai pada saat setelah kepergian Putri Kekaisaran Lichan atau kakak Yu dari tempat tersebut. Tidak lama setelah itu, Penatua Gu segera menentukan tanggal perjalanannya menuju kota Beiyuan, dan itu adalah 5 hari ke depan. Penawaran juga diberikan kepada tim misi Jiang Han sebelumnya. Akan tetapi, Luo dan Han memilih untuk tidak mengikuti perjalanan menuju makam Daxia. Mereka berdua memilih untuk pergi ke Laut Cina Timur agar dapat melihat medan perang yang sebenarnya. Di sisi lain, Wei menyadari sesuatu. Dia mengatakan bahwa Yun Pan mirip dengan saudaranya yang bernama Jiang Han. Dan disinilah Jiang Han mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa dirinya sedang menyamar menjadi Yun Pan. Jiang Han bergumam, terkecuali kami, Sekte Kaisar Laut, anggota Shadow Raksaha, Paviliun Qianlong, dan bahkan Kekaisaran Tianwu. Semuanya pasti akan mengirim orang-orang kuat ke kota Beiyuan untuk mendapatkan harta makam Daxia. Kekuatanku saat ini masihlah tidak cukup. Jiang Han berpikir setidaknya dirinya memiliki senjata yang dapat berguna sebelum berangkat. Dan Jiang Han akan pergi untuk menanyakan kepada Liu apakah di dekat sini ada ahli penempa yang bagus untuk membuat senjata. Beberapa saat setelahnya, cerita berpindah di rumah Liu. Jiang Han yang tiba di sana langsung membuka pintu rumah tersebut. Dan yang Jiang Han lihat adalah Lin Wu dan Liu yang sedang tumpang tindih. Karena momen langka tersebut, sang MC sampai mimisan dibuatnya. Akan tetapi, karena kehadiran Jiang Han yang secara tiba-tiba, dirinya diusir dari sana. Sambil memberi hormat, Jiang Han berujar, "Kedatanganku ke sini karena aku ingin berterima kasih kepada Liu. Jika bukan karena Liu, kali ini aku pasti benar-benar mati." Liu menjelaskan bahwa tindakannya tersebut dikarenakan Lingxi yang meramalkan bahwa Jiang Han sedang akan dalam kondisi bahaya. Liu juga menyampaikan bahwa Lingxi dapat ramalan dari bintang-bintang bahwa dirinya harus melakukan sesuatu dan akan muncul di depan Jiang Han dalam penampilan baru setelah selesai mengerjakan tugasnya.
Setelah itu, Jiang Han menceritakan maksud sesungguhnya datang ke tempat tersebut dan menemui Liu dikarenakan dirinya ingin menanyakan seseorang yang bisa menempah dengan cukup bagus untuk membuat senjata bagi Jiang Han. Jiang Han pun mengeluarkan Blackstone yang dia dapatkan dari pelayan tua milik Xiao. Dikatakan bahwa batu tersebut bernilai puluhan juta koin emas dan juga seorang ahli penempa pedang biasa tidak akan mampu untuk menempanya. Kemudian Lin Wu mengatakan jika ada seseorang yang bisa menempanya. Dia mengatakan kepada Jiang Han untuk pergi ke hutan sebelah timur kota Yusui, di mana itu adalah tempat atau rumah orang tersebut. Akan tetapi Lin Wu menekankan bahwa itu semua tergantung pada Jiang Han untuk membujuknya, dikarenakan pria tersebut memiliki temperamen yang sangat aneh. Liu menambahkan bahwa orang tersebut memasang banyak sistem pertahanan di rumahnya dan akan sangat sulit untuk mendekati apalagi masuk untuk menemuinya. Dengan sangat bersemangat, Jiang Han berkata, "Oke, jika begitu, aku tidak akan tahu jika aku tidak mencobanya." Dia pun pergi dari tempat itu menuju tempat yang dimaksud oleh Lin Wu sebelumnya. Tidak beberapa lama setelahnya, terlihat Jiang Han yang sudah berada di dekat rumah orang yang dimaksud. Kemudian Jiang Han masuk dengan cara melempati pagar pintu. Di sini Jiang Han tidak mendeteksi sistem keamanan atau jebakan yang terpasang. Akan tetapi, Jiang Han merasakan sesuatu yang sangat aneh tercium oleh hidungnya. Apakah itu afrodisiak? Dengan cepat, Jiang Han menutup semua panca inderanya agar dirinya tidak terpengaruh oleh aroma tersebut. Jadi, afrodisiak ini adalah obat perangsang ya? Oh, tidak. Tujuan obat ini sebenarnya bukan pada indera, melainkan langsung tertuju pada jiwaku. Tunggu sebentar. Aku tidak akan bisa menahannya lagi. Sementara itu, Ruxue yang berada di dalam istana jiwa milik Jiang Han juga merasakan hal yang sama. Dikarenakan saat ini Ruxue adalah sebuah jiwa murni tanpa tubuh, dirinya merasa panas di sekujur tubuhnya. Mirip-mirip sinetron Jav lah, terangsang gitu. Tidak beberapa lama kemudian, terlihat Jiang Han yang mencoba untuk membuka mata. Ternyata Jiang Han pingsan setelah terkena efek obat perangsang. Seorang pria tua yang berada di depan Jiang Han mengatakan jika efek obat yang dia ciptakan hanya bisa membuat Jiang Han pingsan dan itu di luar dugaannya. Untung saja aku punya jiwa milik Ruxue di tubuhku. Jika tidak, hal buruk pasti tak terelakkan. Aku bertani atau bercocok tanam semalam dengan ganas. Begitu juga Ruxue juga merasakan hal yang sama. Aku belum pernah melihat istriku yang begitu sangat bergairah sebelumnya. Beberapa saat kemudian Jiang Han baru mengetahui jika orang tersebut adalah orang yang dia cari. Dia adalah si penempah yang dikatakan oleh Lin Wu. Dikatakan jika orang tersebut bernama Chen Longyin, urutan keempat dalam daftar seni bela diri penempah naga Chenglong, penempah pedang terkuat yang ada di benua Tianwu. Dia juga orang yang berkontribusi di medan perang Laut Cina Timur. Hanya saja ketika dia memilih untuk menutup diri, semenjak itulah reputasinya menurun. Kedepannya admin panggil dengan nama Kakek Chen ya. Di sini Kakek Chen yang penasaran pada gejala atau efek dari obatnya yang aneh, mencoba memeriksa jiwa Jiang Han. Meski hal itu sempat ditolak oleh Jiang Han, namun Kakek Chen tetap melakukannya. Kondisi asli Kakek Chen dapat terlihat dengan jelas di dalam istana jiwa milik Jiang Han. Apa? 7 jiwa kuno. Jadi begitu. Hal yang sangat bagus. Akan tetapi, ini harusnya tidak cukup untuk melawan obat perangsang milikku. Lalu apa itu? Sepertinya berbeda dari aura milikmu, tanya Kakek Chen sembari ingin memeriksa Ruxue yang masih tertidur akibat kelelahan. Lalu Jiang Han mengatakan agar Kakek Chen tidak melanjutkan memeriksa Ruxue. Jiang Han menjelaskan bahwa yang berada di tempat tersebut adalah jiwa milik istrinya.
Jadi tidak mengherankan kenapa reaksimu hanya pingsan saja. Ternyata kemanapun kau pergi, kau selalu membawa jiwa istrimu bersamamu. Begitu kembali dari dalam istana jiwa milik Jiang Han, kakek Chen segera menulis semua hal baru yang dia dapatkan dalam kejadian Jiang Han yang mampu menahan efek dari obat perangsang. Sambil mencari tahu tentang kakek Chen, Jiang Han tidak sengaja melihat banyak buku yang berada di rak buku. Karena penasaran, Jiang Han mengambil salah satu buku tersebut dan mencoba membacanya dengan harapan mendapatkan sesuatu yang bagus dan berguna baginya. Akan tetapi, betapa terkejutnya Jiang Han saat membaca isi buku tersebut. Itu adalah buku kultivasi ganda. Seperti biasa, di sini Jiang Han mencoba menjilat kakek Chen dengan cara memujinya. Tanpa disangka, kakek Chen dengan sangat mudah termakan oleh umpan yang Jiang Han berikan. Dengan begitu, kakek Chen mengatakan jika Jiang Han membutuhkan sesuatu, kakek Chen akan siap untuk membantunya. Mendengar hal itu, Jiang Han langsung mengatakan permintaannya sambil menunjukkan Blackstone. Jiang Han meminta tolong pada kakek Chen untuk menempa batu tersebut menjadi sebuah senjata. Kemudian, selang waktu yang cukup lama, terlihat Lin Wu yang sedang mengamati rumah kakek Chen dari jauh. Lin Wu berpikir karena Jiang Han cukup lama berada di dalam, maka dengan kata lain Jiang Han terjebak dengan sistem jebakan milik kakek Chen. Jiang Han juga dirasa masih tidak pantas membujuk kakek Chen untuk membuatkannya senjata. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Lin Wu terus memperhatikan kejadian yang akan terjadi. Keluarlah Jiang Han yang ditemani oleh kakek Chen. Kakek Chen berkata dirinya berharap jika Jiang Han dapat undangan pelelangan, karena jika Jiang Han bisa membeli sesuatu di sana, kakek Chen bersedia untuk membantu membuatkan senjata yang sangat berguna. Di sisi lain, Lin Wu sangat terkejut melihat Jiang Han ternyata masih baik-baik saja. Padahal, reputasi kakek Chen sudah terkenal di benua Tianwu. Lin Wu berpikir, jika Jiang Han memberitahu cara untuk mendapatkan hati kakek Chen, maka Lin Wu bisa mengambil kesempatan langka tersebut untuk membujuk kakek Chen agar kembali ke laut Cina Timur. Pada saat Jiang Han berjalan pulang, dirinya dihentikan oleh Lin Wu. Tanpa basa-basi, Lin Wu langsung menanyakan bagaimana cara Jiang Han mendapatkan hati kakek Chen. Sebelum Jiang Han menjawab pertanyaan milik Lin Wu, cerita mundur pada saat Jiang Han masih berada di dalam rumah kakek Chen. Kakek Chen menjelaskan jika untuk menempa senjata surgawi, dirinya butuh satu bahan lagi. Maka, Jiang Han harus mempunyai inti Yuan Rana Sign agar bisa melengkapi bahan yang akan ditempa menjadi senjata. Dikarenakan kakek Chen tidak memiliki bahan tersebut, kakek Chen mengatakan jika dirinya mendengar bahwa pedagang naga hitam memiliki inti Yuan yang akan dilelang malam ini di kota Yusui. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah murah. Penawarannya pasti puluhan juta koin emas, dan juga Jiang Han harus bisa memiliki undangan tamu pelelangan yang belum lama ini sudah dibagikan pada tamu-tamu pilihan. Dan untuk sekarang tidak ada undangan yang tersisa lagi di pedagang naga hitam. Kembali pada Jiang Han, sambil tersenyum, dia merencanakan sesuatu dan akan melibatkan atau memanfaatkan Lin Wu agar rencananya berjalan lancar dan aman. Jiang Han mengatakan pada Lin Wu bahwa dirinya akan memberitahu cara mendekati kakek Chen dengan satu syarat, yaitu Lin Wu harus bersedia membantunya terlebih dahulu. "Membantumu untuk apa?" tanya Lin Wu merasa khawatir. Sembari tersenyum, Jiang Han berkata, "Tenang, jangan khawatir. Ini sangatlah sederhana. Kau hanya harus menjadi pembantuku selama 1 hari penuh." Cerita berganti pada saat malam hari. Diperlihatkan suasana kota Yusui yang sangat ramai. Diketahui jika hal ini terjadi dikarenakan kamar dagang naga hitam yang melakukan acara pelelangan. Para pedagang dari seluruh dunia akan berkumpul di tempat ini, sehingga para bangsawan yang lewat bisa membeli barang-barang dagangan mereka.
Jadi secara tidak sengaja sebuah bazar yang sangat besar terbentuk dengan adanya acara pelelangan yang digelar oleh Kamar Dagang Naga Hitam. Beberapa orang didapati tengah terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Itu adalah sebuah tenda yang belum pernah dilihat oleh para penduduk kota Usui. Tenda tersebut ditandu oleh beberapa orang dan dikawal oleh seorang wanita. Beberapa orang juga mengatakan jika tandu tersebut bukan berasal dari kota Usui, dan beberapa orang lainnya mengatakan jika pasti latar belakang keluarganya sangat mengerikan dikarenakan orang tersebut dikawal oleh pelayan Ranasain tahap pertama. Seperti yang kalian lihat, yang sedang menjadi perhatian oleh banyak orang sekarang adalah Jiang Han dan Lin Wu. Kemudian Jiang Han memberhentikan tandu miliknya. Dia berjalan turun dari tandu dengan pakaian yang sangat mewah dan nyentrik. Ini semua adalah rencana yang Jiang Han siapkan sebelumnya bersama Lin Wu. Hah? Tempat apa ini? Tempat ini tidak berharga, ujar dari Jiang Han. Abaikan kacamatanya ya. Kesal dengan perkataan Jiang Han, beberapa pedagang berteriak agar Jiang Han segera masuk saja ke dalam acara pelelangan yang berada di dalam gedung. Oh, hari ini adalah keberuntunganmu. Aku baru tiba di kota ini dan tidak memiliki undangan. Karena tanganku sangat gatal, aku hanya bisa pergi ke tempat ini. Lalu Jiang Han mengeluarkan banyak keping emas dan melemparnya pada kerumunan orang yang berada di sana. Akibatnya, semua orang termasuk para pedagang berebut mengambil keping emas yang dilemparkan oleh Jiang Han. Jiang Han bergumam, "Aku menjual beberapa batu energi yang tersisa ditambah dengan depositku dari aliansi pedang darah milikku untuk menukarnya dengan keping emas. Umpan sudah diletakkan. Jadi, apakah ikan akan mengambil umpannya?" Di sisi lain, dari atas sebuah bangunan terlihat dua orang yang sedang memperhatikan kejadian tersebut. Apa yang dilakukan Jiang Han mendapatkan perhatian dari kedua orang ini. Pria ini memerintahkan si wanita untuk pergi dan memeriksa status orang tersebut. Jiang Han maksudnya ya. Si pria mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki banyak barang berharga di pasar bawah tanah. Alasan dia menyuruh si wanita untuk memeriksa hanya untuk mengetahui barang berharga apa yang sebenarnya sedang dicari oleh orang yang telah menyebabkan keributan. Jika dia hanya berpura-pura menjadi orang kaya, maka orang tersebut tidak layak untuk memasuki pelelangan miliknya. Nah, jadi kedua orang ini adalah anggota dari grup Kamar Naga Hitam. Dan mereka saat ini sedang ingin menilai Jiang Han yang penampilannya sangat mencolok. Mereka akan memeriksa apakah Jiang Han yang sedang dalam penyamaran hanya berpura-pura atau tidak. Sedangkan di bawah, aksi Jiang Han masih terus berlanjut. Dia membeli banyak barang yang tidak berharga dan menghambur-hamburkan uang untuk sebuah barang yang menurut Lin Wu tidak berguna. Para pedagang sangat senang dikarenakan Jiang Han membeli banyak barang milik mereka. Alhasil Jiang Han pun menjadi pusat perhatian di sana. Lin Wu kembali memperingatkan Jiang Han bahwa uang mereka saat ini sudah hampir habis. Lin Wu terus memarahi Jiang Han yang menurutnya terlalu boros hingga menghabiskan jutaan koin emas hanya untuk barang-barang yang tidak berguna. Jiang Han bergumam, jika dengan uang yang dihamburkan secara gratis tadi seharusnya mampu untuk menarik perhatian dari anggota Naga Hitam. Ditambah pembelian banyak barang yang Jiang Han lakukan itu menutup aksinya atau langkah terakhir dari rencananya agar ikan besar memakan umpan. Mengetahui uangnya sudah habis, dengan masih berakting sombong, Jiang Han mengatakan bahwa kini dirinya sudah bosan dan tidak mendapatkan kesenangan lagi di tempat itu. Dia mengatakan pada Lin Wu bahwa dirinya akan pulang dan pergi dari tempat tersebut. Kemudian Jiang Han memilih beberapa barang untuk disimpan, dan sisanya buang saja jika Lin Wu tidak menginginkannya. Kejadian tersebut membuat semua orang termasuk para pedagang menjadi terkejut dan terheran-heran. Orang-orang berpikir jika Jiang Han mempunyai sumber uang yang sangat banyak. Sebenarnya apa gunanya barang-barang ini?
apa yang akan dia lakukan. Aku benar-benar tidak mengerti dengan tujuannya, ujar dari Linwu. Si wanita melaporkan identitas Jiang Han setelah mendapatkan informasi. Orang yang berada di bawah diketahui berasal dari ibu kota kekaisaran Yunjia. Dia bernama Yun Pan dari keluarga Yun. Terlihat di sana kembali ramai. Banyak orang-orang yang berlari untuk memperebutkan barang-barang yang dibuang oleh Jiang Han setelah membelinya. Si wanita mengatakan jika Jiang Han adalah anak manja yang hanya bisa menghabiskan uang. Namun si pria dengan serius mengatakan jika Jiang Han bukanlah orang biasa. Hal itu diketahui setelah si pria melihat barang-barang yang dipilih sebelumnya. Barang-barang tersebut tidaklah sesederhana yang orang biasa lihat. Changlong Fine Seed, sejenis benih monster, diberikan makan darah dan eliksir. Dipercaya sebagai tanaman dunia atas. Pedang yang terlihat rusak. Aku merasakan fluktuasi ki spiritual dari alam atas. Dan terakhir, yang membuat emosi si pria, rumput jiwa surgawi peringkat 8. Bahkan kamar lelang miliknya tidak mempunyai rumput tersebut. Dan harga dari rumput tersebut, penawarannya bisa sampai puluhan juta keping emas. Dengan penglihatan bagus terhadap barang-barang berharga. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki dari keluarga biasa. Pergilah sendiri dan secara pribadi undang dia bagaimanapun caranya untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini. Perintah si pria pada si wanita. Aku belum pernah mendengar nama Yun Pan sebelumnya. Aku ingin melihat siapa sosok di balik layar keluarga Yun yang sebenarnya. Dan jika tebakanku benar, masa depan keluarga Yun ada di tangan anak tersebut. Baik, segera dilaksanakan, jawab dari si wanita. Kembali pada Jiang Han, Linwu membisikkan kekhawatirannya jika tidak akan ada orang dari naga hitam yang datang menemui Jiang Han. Namun dengan santai dan seakan sudah mengetahuinya, Jiang Han mengatakan pada Linwu untuk jangan terlalu khawatir. Pasti akan datang seseorang pada dirinya. Mimpi, mana ada orang yang akan datang setelah melihat tindakan bodohmu tadi. Tiba-tiba seseorang berteriak dan membuat Linwu termakan omongannya sendiri. Tuan Yun, tolong tunggu sebentar. Tuan Yun, tunggu sebentar, namaku Linji. Juru lelang dari kamar dagang naga hitam kota Yusui. Maafkan aku jika menemui Anda baru sekarang. Orang-orang yang berada di sana seketika terkejut mengetahui Linji, orang yang sangat terkenal dan berpengaruh di grup naga hitam, secara pribadi datang menemui Jiang Han. BTW, si Linji ini kerjaannya adalah host acara pelelangan. Di sini Linji menanyakan ketersediaan Jiang Han untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dan Linji mengatakan bahwa dirinya akan mengatur kursi untuk Jiang Han jika bersedia berpartisipasi. Kedua wanita ini memiliki pemikiran yang sama. Mereka menganggap Jiang Han akan bersedia untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Aku sangat lelah sekarang dan aku akan pergi untuk beristirahat, ujar Jiang Han yang langsung mengejutkan kedua wanita ini. Bahkan orang-orang yang berada di sana juga sangat terkejut dengan penolakan dari Jiang Han. Linwu sangat kesal. Dirinya emosi dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Jiang Han. Di sisi lain, Linji memanggil dan mencoba menghentikan Jiang Han yang akan pergi, sembari menempelkan barangnya yang bulat. Linji mengatakan akan mengatur ruang VIP untuk Jiang Han agar dapat menghilangkan rasa lelahnya dan juga bisa beristirahat sembari mengikuti acara lelang. Sembari terus-menerus membujuk dan menceritakan barang-barang berharga yang akan dilelang, akhirnya Jiang Han menyetujui dan akan ikut berpartisipasi. Namun Jiang Han di sini masih berulah dengan meminta banyak hal seperti pelayanan memijat kaki, tambahan kelopak bunga, handuk dari kapas salju Tianshan, dan disediakan buah roh di dalam ruang VIP-nya. Linwu kembali dibuat emosi oleh tingkah Jiang Han. Sedangkan Linji bergumam lirih.
Sebenarnya penjahat macam apa yang telah diciptakan dan dibesarkan oleh keluarga Yun? Jiang Han mengatakan satu permintaan terakhirnya. Bisakah dirinya menambahkan beberapa barang-barangnya untuk ikut dalam acara lelang? Lalu Lingji yang penasaran menanyakan barang-barang apa yang akan Jiang Han lelang. Itu adalah blind box. Dan kembali kedua wanita ini dibuat bingung oleh barang yang dikatakan Jiang Han. Selesai sudah ya. Jadi terima kasih, tetap tunggu kelanjutannya dan see you.